Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penderita asam lambung, hipertensi, psikosomatis dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta ketenangan. Amin amin ya robbal alamin. Baik, berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif, masih tetap mengupas gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis. Teman-teman penderita asam lambung pastinya sudah sangatlah lelah, pastinya sudah capek sekali menghadapi 1001 sensasi yang tak kunjung hilang, yang tiada hentinya selalu menghampiri, yang selalu mengganggu di aktivitas kalian. Tenang teman-teman, apapun sensasinya yang kalian alami itu tidak berbahaya teman-teman. Ya hanya mengganggu di aktivitas saja, saya pun pernah mengalami. Bagi teman-teman yang baru saja terkena gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis, yang baru saja menemukan channel ini, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru mengenai gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya, komen, serta share video ini kepada teman-teman yang juga sedang mengalami gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis. Bagi teman-teman yang suka menanyakan tentang sensasi, perihal sensasi, kalian cari saja, saya sudah share semua sensasi yang saya alami, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ketakutan itu sudah saya share teman-teman. Silahkan kalian tonton video-video saya sebelum-sebelumnya, itu sudah komplit. Kalian cari saja, mulai dari awal saya kena pun saya sudah share. Apa saja sensasi yang saya rasakan juga saya sudah share. Terus teman-teman yang menanyakan, Mas bikin live atau buat room live biar berdialog langsung, mohon maaf teman-teman, karena kadang sinyalnya susah, jadi maka saya belum bisa live. Nanti ya kalau seandainya wifi nya itu sudah stabil alias sinyalnya sudah bisa mendukung untuk live, nanti saya akan berdialog langsung dengan kalian, langsung konsultasi melalui live streaming teman-teman. Saya bukan dokter, saya bukan ahli medis, saya bukan ahli psikiater, saya penyintas asam lambung, hipertensi, psikosomatis yang akan memotivasi, mengedukasi, minimalnya menemani teman-teman. Dan harapan saya video ini semoga menjadikan sebab musabab, wasilah kesembuhan bagi teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis. Untuk sesi kali ini saya akan membahas hipertensi sembuh pasti sensasinya akan pergi. Maka tonton video ini, jangan skip agar kalian paham, agar kalian tahu betul bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara kalian keluar dari gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis. Ya, kenapa ketika hipertensi itu sembuh pasti sensasi pergi? Karena sensasi itu sebenarnya mengikuti dari hipertensinya teman-teman. Kalau seandainya kalian itu hanya fokus, stuck, mencari solusi cara menghilangkan sensasi, tentu itu enggak ada solusi yang konkret untuk menghilangkan sensasi teman-teman. Kalaupun ada hilang, itu sebenarnya pun hilang dengan sendirinya teman-teman. Itu sebenarnya hilang dengan sendirinya. Tapi kalau kalian itu fokus, terlalu fokus menghilangkan sensasi, kalian itu akan tetap terpenjara dalam lingkaran anxiety psikosomatis teman-teman. Terus ya nanti tiba-tiba kumat lagi, kemudian kumat lagi. Karena apa? Karena kalian tidak fokus bagaimana cara menyembuhkan GERD anxiety-nya. Kalian malah fokus ke cara ngilangin sensasinya itu. Ya, banyak juga yang belum tahu apa sih GERD. GERD itu adalah gangguan pencernaan teman-teman. GERD itu gangguan pencernaan. Bisa dikatakan yaitu di area katup teman-teman. Nah, area katup yang masuk ke lambung. Nah, lambung itu adalah otak kedua dari kita teman-teman. Otak pertama itu yang ada di kepala, yang kedua itu lambung. Nah, kalau seandainya keduanya itu tidak baik-baik saja, alias ketika kok nggak sinkron, maka ya akan menimbulkan kecemasan, kepanikan, dan ketakutan teman-teman. Nah, kebanyakan
yang dialami oleh GERD anxiety, penderita GERD anxiety, itu kecemasannya itu melalui dari GERD-nya, pencernaan. Nah, tentu setiap orang itu pun cara sampai ke sembuh itu berbeda-beda, teman-teman. Akan tetapi kebanyakan penderita anxiety disorder itu kepengennya instan, pengennya cepat-cepat tanpa melalui proses. Padahal itu ya perlu memperbaiki apa yang dulu kalian lakukan, yang padahal hal itu adalah kesalahan. Mulai dari pola pikirnya, mulai dari pola makannya, mulai dari pola hidupnya. Dan kalian menghancurkan pola hidup, pola pikir, dan pola makannya itu tidak sebentar, teman-teman. Itu bertahun-tahun kalian melakukan kesalahan di pola itu. Belum lagi pola sifatnya, belum lagi pola spiritualnya. Dan itu kita melakukan kesalahannya itu bertahun-tahun, tidak hanya 1 minggu, 2 minggu. Nah, tentu ya kita membutuhkan proses untuk menuju kesembuhan, itu pun ya membutuhkan waktu yang agak lama, teman-teman. Orang kita merusak diri kita sendiri itu ya bertahun-tahun, kok kita berharap sembuh itu dengan waktu yang cepat. Tentu itu ya bisa, tapi itu ya langka, teman-teman, jarang sekali gitu loh. Maka ya biar kalian ya sembuh cepat tapi nggak cepat banget ya, maka kalian harus konsisten. Jangan pernah memiliki sifat menyerahan ketika kalian melakukan proses menuju kesembuhan dari gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Nah, biar kalian sembuh dari GERD anxiety, hal yang perlu kalian lakukan itu bukan kalian ke dukun, bukan soal kalian itu sering minum obat, itu bukan. Tapi bagaimana kalian itu mengatur pola pikirnya, mengatur pola makannya dan pola hidupnya. Sebelum ke pola pikir, pola makan dan pola hidup ya, kalian harus lakukan jalan-jalan pagi dan berjemur terlebih dahulu, teman-teman. Itu manfaatnya untuk meningkatkan hormon, juga manfaatnya untuk membuat pencernaan lebih stabil, lebih maksimal. Karena apa? Karena bukan racun sih, karena hal yang membuat kita stres itu sudah dipelampiaskan melalui adanya keringat, teman-teman. Nah, sementara kalian kena gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis dikarenakan sering dihantui oleh sensasi, dihantui oleh pikiran yang negatif, yang ngaco itu, yang selalu mengaitkan sama ya tentu kalian kan lebih sering mengurung diri, lebih sering di dalam kamar, ya kan? Tentu jarang sekali mengeluarkan keringat. Lah, maka yang ada tingkat kesetresannya itu meningkat. Lah, biar stresnya itu dipelampiaskan, alias stres itu tercurahkan, ya, tertumpahkan, maka kalian ayolah mulai sekarang lakukan jalan-jalan pagi secara kontinu, secara istiqomah, lakukan terus-menerus. Kalau seandainya kalian itu dihadang oleh keliengan, serasa kayak mau jatuh, serasa kayak mau pingsan, kalian lawan, teman-teman. Kalian terima sensasi itu, berlatih berdamai dengan sensasi. Kemudian kalian jangan menyerah, jangan menuruti pulang, teman-teman. Itu nggak bakal atau nggak bikin kamu pingsan, nggak bikin kamu jatuh, teman-teman. Itu aman, itu hanya bentuk respon tubuh saja yang membuat mental kalian down. Tugas anxiety agar kalian ke-trigger, agar kalian cemas, agar kalian takut. Itu lakukan secara kontinu. Kemudian kalian harus lakukan berjemur. Itu sesuai yang saya lakukan, teman-teman. Itu penting sekali. Setelah itu kalian jangan mengurung diri lagi setelah berjemur. Kalian lakukan hobi-hobi kalian atau melakukan hal-hal yang menyenangkan. Agar apa? Agar kalian itu tidak selalu merasa-rasakan sensasi, agar kalian itu nggak selalu memikirkan sensasi, agar kalian nggak selalu merenung
meratapi dan merasakan gundah gulana. Gitu teman-teman. Kalau seandainya kalian itu masih tetap mengurung diri, masih suka di dalam kamar, ya, di dalam rumah, di dalam kamar, pengennya mencari zona nyaman, bermain HP, dan sementara mencari zona nyaman itu sifatnya nggak permanen alias sementara saja. Nah, nanti kalian akan tetap terperangkap dalam lingkaran anxiety. Maka biar kalian nggak selalu meratapi, agar kalian nggak selalu mengait-ngaitkan sensasi, nggak selalu menuruti gundah gulana, mulai detik ini, mulai saat ini kalian harus bangkit, berinteraksi. Kalau tidak, yaitu hidupkan kembali hobi-hobi kalian, lakukan hal yang menyenangkan, pokoknya diisilah dengan kegiatan-kegiatan biar nggak meratapi. Kemudian kalian jam 2-an ya sore, kalian mulai sekarang itu lakukan sering atau tidak sering terserah kalian. Alangkah baiknya sih sering ya. Kalian sempatkan diri kalian bermain ke kebun, kalau tidak bermain ke sawah. Nah, itu manfaatnya agar saraf netral, agar saraf tidak menegang. Dengan adanya kita afirmasi, dengan melihat pemandangan-pemandangan yang indah, melihat pemandangan hijau-hijauan, maka manfaat di saraf kita itu menjadi rileks. Saraf tidak menegang. Kenapa kita sering mengalami saraf menegang? Karena kita itu selalu mengikuti pikiran-pikiran yang negatif, selalu menghubungkan yang kita alami atau yang kita rasakan, adanya sensasi itu selalu dihubungkan sama penyakit kronis, selalu dikaitkan sama penyakit berat, selalu dikaitkan sama makanya pikiran selalu menegang. Nah, larinya ke perasaan. Nah, dari perasaan itu maka menjadi sensitif. Terus kemudian dari kesensitifan itu pun kembali lagi ke pikiran, terus beranggapan, berhalusinasi bahwa pingsan, jatuh atau itu akan benar-benar terjadi. Pasti kalian sering mengalami itu akan benar-benar terjadi. Karena apa teman-teman? Karena perasaan kalian mudah sensitif, kemudian pikiran kalian dikuasai oleh anxiety, dari itulah menganggap bahwa itu akan terjadi, gitu teman-teman. Cobalah kalian sempatkan main ke kebun, kalau tidak mainlah ke sawah. Itu manfaatnya untuk menetralisir saraf yang menegang. Itu sesuai pengalaman saya. Bahkan setelah itu pun saya teman-teman main ke kebun, main ke sawah. Nah, tentu sampai sore ya. Sore-sore pun saya grounding lagi, jalan-jalan lagi teman-teman. Saya tidak pernah mengukur langkah, tapi saya lebih mengutamakan waktu teman-teman. Setiap saya jalan-jalan pasti saya matoknya itu 30 menit. Itu lakukan terus-menerus. Nah, walaupun saya itu sering mengalami jantung berdebar-debar ketika jalan-jalan pagi maupun sore, saya tetap melawan teman-teman. Serasa mau pingsan, itu pun saya tetap lawan teman-teman. Karena pada saat itu saya itu kepengen sembuh. Terus saya mengalami kayak mau pingsan, kayak mau jatuh itu tiap hari, bahkan tiap menit itu sering mengalami itu, kena serangan panik teman-teman. Nah, saya berpikirlah secara rasional teman-teman, berlatih secara rasional. Kemarin juga merasakan kayak mau pingsan, nyatanya tidak pingsan. Kemarin merasakan kayak mau jatuh, nyatanya tidak jatuh. Kemarin merasakan kayak mau nyatanya sampai sekarang masih hidup. Gitu teman-teman. Sudah saya mengingat lagi ketika saya itu ronsen, nyatanya semua itu normal, baik-baik saja, saya tidak memiliki penyakit kronis. Nah, dari situlah dijadikan bagi saya itu sebagai referensi. Kemudian ketika ada sensasi, saya sudah bisa bersikap masa bodoh. Nah, dengan adanya saya bersikap masa bodoh terhadap sensasi teman-teman, lama-kelamaan tanpa saya sadari, badan enakan, badan nyaman, kemudian perasaan bahagia, senang dan tenang itu mulai ada teman-teman. Yang dulunya saya itu sering gelisah, yang dulunya sering meratapi, yang dulunya itu merasakan gundah gulana, semenjak saya itu
jalan-jalan pagi, main ke kebun, ya kan, sore pun jalan-jalan, juga setiap ada sensasi saya cuek, bersikap masa bodoh, maka sedikit demi sedikit kebahagiaan, ketenangan itu kembali teman-teman. Lah kalian lakukan itu. Kalau seandainya kalian itu masih ke trigger, kalian masih menseriusin sensasi itu adalah penyakit kronis, tentu pikiran kalian selalu menegang. Ketika selalu menegang, itu akan memicu ke GERD, maka GERD itu lama sembuhnya teman-teman. Karena GERD itu mengikuti dari pola pikir. Kalau seandainya kalian itu pola pikirnya sudah netral, kalian sudah cuek terhadap sensasi, maka GERD akan mudah sembuh teman-teman. GERD itu akan mudah membaik. Itu solusinya. Karena GERD itu pemicunya semua dari pola pikir teman-teman. Asam lambung pun dari pola pikir. Sensasi yang muncul pun dari pola pikir teman-teman. Kalau seandainya kalian itu bersikap masa bodoh, sensasi itu akan hilang dengan sendirinya, dan sifatnya sensasi itu hanya numpang lewat saja teman-teman. Itulah ya, kalian boleh mau minum obat silahkan, kalau nggak tenang ya nggak apa-apa, minum alprazolam, minum obat psikiater nggak apa-apa itu, tapi kalian tidak selalu menurutin terus itu, minum obat itu terus. Ya sesekali kalian harus berlatih, coba jangan minum obat gitu. Setiap orang berbeda-beda ya. Memang ada yang memerlukan obat, ada yang tidak. Seperti saya itu sembuh tanpa obat, tanpa herbal. Tapi dulu ya juga sering sekali periksa ke rumah sakit sampai 7 kali, minum obat juga teman-teman. Bahkan minum vitamin. Dan pada saat itu saya dirujuk ke psikiater. Sebelumnya saya berdiskusi dengan dokter, seandainya saya tidak ke psikiater gimana dok? Nah dokter nggak apa-apa, tapi itu lama. Nah dengan izin Allah alhamdulillah 1 bulan malah sembuh teman-teman. 1 bulan sembuh pemulihannya itu. Setelah itu ya walaupun rintangannya itu sering dihantui ketakutan, takut jatuh gitu ya, takut penyakit kronis, sering dihantui itu, bahkan tidur pun tidak pernah nyenyak teman-teman, sering terkejut, bahkan sebelum tidur pun ya susah sekali tidur karena pikirannya ngacau gitu teman-teman. Dan sensasi yang kalian alami, saya sudah mengalami semua teman-teman, mulai dari ujung kepala ya sampai ujung kaki. Kepala ini rasanya nyut-nyutan, sakit, wah rasanya enggak enak sama sekali. Belum lagi rambut rontok, mata buram, pandangan nyata dan tidak nyata, berkunang-kunang, telinga berdenging, hidung mampet ya kan. Belum lagi ini sakit ini ya, kelopak mata itu sakit, terus belum lagi asam, nafsu makan turun, rasanya nggak enak kalau makan, belum lagi leher menegang, kerongkongan mengganjal, kadang kerongkongan sakit, rasanya nggak nyaman sekali, belum lagi semutan di bagian tangan, belum lagi sakit di bagian dada kiri, selekat-selekit juga, kedutan juga, perut begah, terus perut sakit, perut nggak nyaman, BAB susah, kentut kadang susah, sendawa terus menerus, kadang susah sendawa, kemudian nafas kayak tersedak, jantung berdebar-debar, piar-piaran, les-lesan, kemudian ini tremor, kaki itu kadang pun sakit, kadang lemes, kadang gemetar teman-teman, kadang itu merasakan kayak deret-deret kayak kesetrum gitu. Kemudian kalau dibawa berdiri lama itu tidak mampu teman-teman, pada kaku semua seluruh tubuh. Terus belum lagi teman-teman, perasaan itu kayak rasanya itu aneh sekali gitu loh, rasanya nggak nyaman sekali pokoknya. Wah sudah rasanya ambiar, rasanya itu aneh banget gitu teman-teman. Terus belum lagi kadang ketika sudah BAB pun ya diare teman-teman. Ya, ini sakit semua. Pokoknya tidak nyaman sama sekali. Kalau seandainya sedikit emosi itu kayak hati teriris teman-teman. Hati itu seperti teriris. Itu teman-teman, saya merasakan semua. Kemudian ketakutan sama seperti kalian teman-teman. Di keramaian takut, di kesepian takut, di sore hari takut, mau tidur takut, mau mandi takut, semua ditakutin teman-teman. Takut kronis, takut penyakit berat, dengar ambulan takut, dengar burung di malam hari takut. Itu teman-teman. Juga kalau seandainya mendengarkan kabar duka,
wah langsung gemeter, keringet dingin teman-teman, keringet dingin, lemas, jantung berdebar-debar, nafas berat. Itu kalau mendengarkan kabar duka atau kabar-kabar yang buruk lainnya teman-teman. Kalau dengar orang sakit pun, sakit kronis padahal bukan kita, itu pun takut teman-teman, itu langsung gemeter. Itu teman-teman, sampai seperti itulah saya merasakan. Kalau seandainya saya sholat pun pikirannya ngacau banget teman-teman, pikirannya udah selalu menghubung-hubungkan, bahkan beranggapan ini jangan-jangan sholat yang terakhir. Seperti itu pikirannya tanpa saya minta. Kebanyakan berita anxiety itu lebih mudah menerima hal-hal yang negatif dibanding positifnya. Pikiran negatif itu tanpa kita minta, tanpa kalian minta, itu datang dengan sendirinya kan. Ya karena kita itu lagi dipermainkan oleh anxiety teman-teman. Maka mulai sekarang kalian harus konsisten jalan-jalan pagi, berjemur, juga perbaiki 5P ya teman-teman. Pola pikirnya, jangan pernah menget-ngetkan, menghubungkan sensasi, apapun sensasinya itu tidak berbahaya, itu hanya bentuk respon tubuh saja. Perbaiki pola makannya, makan sesuai kebutuhan tubuh, banyakin minum air hangat, minimal dalam satu hari itu 2 liter. Kalau kita kalkulasikan melalui ukuran gelas, maka kurang lebih 8 gelas. Kemudian jaga atau perbaiki pola hidupnya, mulai sekarang jangan begadang ya, jangan tidur terus berlarut malam, perbaiki pola sifat, jangan membiarkan emosi, harus berlatih bersikap atau bersifat dingin, berlatih cuek terhadap hal apapun agar kalian tidak mudah terpancing emosi. Yang kelima, perbaiki pola spiritualnya, itu lakukan secara kontinu. Juga kalian harus perlakukan diri kalian seperti orang sehat saja teman-teman. Kalian itu hanya di gangguan psikis alias mental saja. Kalian jangan pernah mendiagnosa diri kalian seperti orang sakit, atau jangan pernah mendiagnosa diri kalian memiliki penyakit kronis. Kalian itu tidak memiliki penyakit kronis. Apapun sensasi yang kalian alami itu tidak berbahaya. Itu cara kalian cepat keluar dari gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis. GERD anxiety psikosomatis sembuh, yaitu metodenya tadi. Ketika GERD anxiety sudah sembuh, pasti sensasi pergi teman-teman. Tetap semangat, jangan pernah mengurung diri, jangan pernah meratapi, jangan pernah mengingatkan sensasi, itu tidak ada hubungannya. Semua itu aman, semua itu baik-baik saja. Sifatnya sensasi itu hanya numpang lewat saja. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.